meneladani pelayanan Sang Master kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bisa menjumpai ada begitu banyak organisasi-organisasi sekuler yang sukses. Kita bisa melihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang sangat maju. Bahkan kita bisa menyaksikan institusi-institusi baik yang ada di tingkat pemerintahan maupun di pelayanan jasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka menata pelayanan mereka, mereka menerapkan sistem dan karakter pelayan mereka dengan meniru pada apa yang pernah Yesus kerjakan ketika Yesus melayani manusia di muka bumi ini. Ketika saudara mengunjungi restoran, saudara mungkin diperlakukan dengan begitu ramah. Ketika saudara masuk di sebuah hotel, saudara menikmati pelayanan yang begitu nyaman. Nah, saudara terkasih, ada beberapa manajemen-manajemen yang melihat apa yang Yesus lakukan itu ternyata memberikan dampak yang bagus buat perusahaan yang mereka kembangkan. Nah, kalau kita lihat Yesus Kristus Tuhan kita dari tahta yang mulia di sorga turun ke dalam dunia untuk berjumpa dengan manusia berdosa hidup di tengah-tengah mereka. Maka hari ini kita juga banyak melihat banyak pemimpin besar yang turun ke tengah rakyatnya, kemudian masuk di dalam kerumunan masyarakat. Di situ mereka mendapatkan sambutan yang hangat. Di situ mereka mendapatkan banyak sapaan-sapaan yang penuh dengan sukacita. Saya juga pernah melihat seorang pemimpin CEO perusahaan besar. Ketika jam makan siang, apa yang ia lakukan? Ia ke kantin perusahaan di mana pegawai-pegawainya di situ sedang makan bersama. Kemudian ia duduk dan memesan menu di tempat yang sama, makan bersama dengan karyawannya. Ketika mereka melakukan hal itu, mereka mendapati banyak manfaat yang berguna untuk perkembangan perusahaannya. Ketika seorang pemimpin bisa disapa akrab oleh bawahannya, mereka bisa mendapatkan simpati karena kedekatan yang bisa mereka bentuk dengan kebersamaan dengan bawahan mereka. Ketika mereka sedang duduk bercerita bersama, mereka juga mendapatkan banyak masukan-masukan yang berguna dari karyawan-karyawannya. Karena apa? Karena justru karyawan-karyawannya ini lebih sering berjumpa dengan customer-customer penting perusahaan yang memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan yang mereka kelola. Namun saudara, perusahaan sekuler ini memetik dampak manfaat cuma sampai di sisi keuntungan perusahaan mereka. Mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka tidak bisa memahami akan apa yang menjadi isi hati kenapa Kristus melakukan hal ini di dalam pelayanannya. Sebagai gereja-gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini Tuhan bukan cuma ingin memperlihatkan apa yang ia kerjakan di dalam dunia ini, di dalam pelayanan yang ia lakukan. Tapi Tuhan ingin juga supaya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita melayani Tuhan juga sampai tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan kita. Apa yang ada di dalam motivasi Tuhan kita. Bukan cuma apa yang kelihatan di mata saja. Saudara, pada malam hari ini kita bersama-sama melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan ketika ia melayani akan manusia di dunia ini. Pertama, kita melihat seorang pelayan yang mau serupa dengan Kristus ialah seorang pelayan yang tahu karakter Tuhan kita. Dia adalah Yesus yang rendah hati. Kerendahan hati Yesus bukan terlihat dari apa yang Yesus lakukan saja, tapi terlihat dari apa yang menjadi motivasi dari tujuan Yesus melakukan semua itu, yaitu Yesus bukan mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi tujuan Yesus adalah untuk kebaikan bagi kepentingan-kepentingan orang yang ia layani. Dan ini adalah sebuah pelayanan yang sangat berbeda dengan apa yang menjadi pelayanan yang dilakukan oleh manusia secara sekuler yang melakukan pelayanan dengan baik tujuan untuk keuntungan bagi organisasinya, mendapatkan manfaat bagi dirinya atau perkembangan bagi kelompok yang ia pimpin. Saudara, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dari sorga yang mulia menjadi sama seperti manusia supaya apa? Supaya ia melayani manusia
diawali dengan dia membasuh, mencuci kaki murid-muridnya. Sebuah perbuatan mencuci kaki murid pada waktu itu adalah sebuah perbuatan yang sangat rendah di dalam budaya Yahudi masa itu. Di mana kaki adalah satu bagian tubuh yang paling kotor karena menginjak debu dan tanah. Dan kalau membasuh kaki itu harus merendahkan diri sedemikian rupa, menempatkan diri lebih rendah daripada orang yang ia layani. Padahal sesungguhnya Yesus adalah guru yang lebih tinggi daripada murid. Setelah itu Yesus mati dibunuh di atas kayu salib, yang pada masa itu pula adalah sebuah bentuk hukuman mati yang terkutuk buat para penjahat. Kenapa? Yesus lakukan itu untuk kebaikan orang-orang yang Tuhan layani. Supaya kita yang berdosa bisa diangkat keluar dari lumpur dosa, masuk dalam kasih karunia Allah, menerima cinta kasih Allah yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan menempatkan kita ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Kutai Barat, di Jawa, Bali, ataupun di mana kita. Kita tahu waktu kita melayani Tuhan, apa yang menjadi standar kita? Standar kita tentu adalah teladan pelayanan Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus ingin menyatakan kebaikan untuk orang yang dia layani. Kalau hari ini kita melayani Tuhan, mari kita memperkenalkan siapa Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Ketika kita melayani jemaat kita, ketika kita melayani orang-orang di dalam gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita melayani dengan memperkenalkan karakter Yesus yang rendah hati, supaya mereka memetik banyak berkat di dalam pengenalan akan Kristus di dalam kehidupan mereka. Saudara, gereja di Makassar adalah tempat di mana karakter kerendahan Yesus, kerendahan hati Yesus harus dikumandangkan. Sehingga kita sebagai tubuh Kristus yang adalah keluarga GKK Indonesia adalah tempat di mana kasih Allah dipancarkan dan kuasa Allah nyatakan. Karena Allah berkenan kepada pelayanan yang kita kerjakan, di mana kita menempatkan Kristus sebagai dasar dan model pelayanan yang rendah hati. Hal yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk meneladani teladan karakter Yesus yang penuh dengan cinta kasih. Kita bertanya, apa bedanya seorang pelayan yang melayani dengan kasih dan seorang pelayan yang melayani tanpa kasih? Secara penampilan terlihat sama. Bahkan mungkin bisa jadi banyak pelayan anak Tuhan yang melayani tanpa kasih kelihatannya lebih giat, kelihatan pelayannya lebih profesional, dan kita sulit untuk membedakan. Bahkan seringkali pelayan itu sendiri tidak sadar kalau selama ini dia sudah melakukan begitu banyak pelayanan tanpa ada kasih di dalam hidupnya. Kembali, yang membedakan itu tidak lain adalah motivasi di dalam dirinya. Yesus Kristus melayani dunia dengan cinta kasih yang besar. Saudara, di dalam dunia profesional, di dalam profesi pekerjaan, kasih mungkin tidak mendapat prioritas yang utama. Saudara, namun itu berbeda di dalam pelayanan gereja. Di dalam keluarga Allah, jemaat Kristus, kasih itu sangat penting karena Yesus sendiri adalah model kita yang melayani manusia dengan penuh cinta kasih. Ketika Tuhan melayani, Tuhan tidak melihat hasil performance, namun Tuhan mementingkan relasi. Apakah ada kasih yang terbentuk, hubungan yang indah yang terbentuk bukan saja antara manusia dengan manusia, tetapi antara manusia dengan Allah. Ketika Tuhan melayani manusia, maka manusia baru mengenal siapa sebenarnya Allah itu. Allah yang penuh dengan cinta kasih. Kalau hari ini kita melayani, adakah kita mau meneladani Yesus Kristus? Waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia datang sebagai juru selamat dunia. Dia juga datang sebagai seorang pelayan. Kita melihat kisah-kisah yang dicatat dalam kitab Injil.
Bagaimana Yesus melayani, menghibur, menyembuhkan orang-orang yang sakit di dalam penderitaan mereka. Bagaimana Yesus membawa mereka yang hidup di dalam kegelapan kuasa dosa, kuasa kegelapan iblis. Kemudian Yesus mengeluarkan mereka dengan cinta kasih pula. Sebagai manusia, Yesus juga rentan dengan apa yang disebut dengan kelelahan. Yesus pernah mengalami keletihan, bahkan frustrasi. Seringkali berapa kali dicatat dalam kitab Injil, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita bisa sendirian dan beristirahat seketika. Waktu Yesus menyepi untuk istirahat karena kelelahan melayani, dia tidak mendapat kesempatan untuk istirahat karena banyak orang-orang mencari Yesus. Ketika mereka lihat Yesus ada di sana, tidak peduli Yesus sedang istirahat, mereka datang dan apa yang Yesus lakukan? Yesus kembali melayani mereka karena kasihnya kepada mereka. Saudara terkasih, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, adakah kita meneladani kasih Kristus itu? Meneladani akan pelayanan Tuhan Yesus. Yesus melayani dengan kasih. Yesus mengutamakan kepentingan orang lain, bukan kebutuhan dirinya yang sedang lelah. Sehingga ketika kita melihat ada kalanya banyak orang lapar, waktu mereka mencari makan, Yesus tidak mengatakan saya akan istirahat, kamu juga cari makan. Tapi Yesus memberi mereka makan. Bahkan sebuah kisah, Yesus pernah berduka karena orang yang ia kasihi, Yohanes Pembaptis, telah dibunuh. Ketika Yesus berduka, Yesus membutuhkan waktu untuk menenangkan dirinya, supaya ia bisa sendirian untuk bisa menghibur dirinya yang berduka. Namun ketika orang-orang banyak mendengar berita bahwa Yesus pergi ke tempat lain, orang-orang tidak peduli. Dia datang kepada Yesus. Dan ketika Yesus melihat orang banyak itu, kembali Yesus melayani mereka. Saudara, pelayan yang meneladani karakter pelayanan Yesus Kristus. Kita mau melayani bukan untuk sebuah hasil yang profesional atau yang mencari suatu hal yang bisa kelihatan untuk pujaan, tetapi dengan cinta kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tapi tidak pernah melayani Tuhan, pasti tidak mengasihi Tuhan karena dia tidak tahu hati Tuhan. Setiap orang yang sudah melayani Tuhan tapi tidak melayani dengan kasih, maka ia adalah pelayan Tuhan yang sudah jauh dari kasih yang semula, kasih yang sungguh-sungguh. Malam hari ini kiranya firman Tuhan singkat ini menjadi sebuah refleksi bagi pelayanan kita bersama. Ketika kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, ketika kita melanjutkan pelayanan di ladang kita masing-masing, adakah karakter Kristus tetap menjadi pegangan buat kita untuk semakin memperkenalkan kasih Allah kepada dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita melayani Tuhan, dan kiranya Kristus master kita, guru agung kita, menjadi panduan dan pedoman di dalam kita melayani Dia. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak hanya mengasihi kami, tetapi Engkau memberikan teladan yang indah buat kami, anak-anakmu, pelayan-pelayanmu, untuk menjadi pelayan-pelayan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan teladanmu menjadi bagian dalam hidup setiap kami, dimanapun kami berada. Buat kami yang bergumul, buat kami juga yang lelah di ladang kami masing-masing, biarlah Tuhan karakter pelayananmu itu kembali menjadi obat yang mujarab untuk memberikan kami semangat untuk kembali melayani Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memperhatikan hidup kami, Tuhan yang mementingkan kepentingan kami melebihi daripada diri Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami dan kami akan melanjutkan, dan doa malam ini Tuhan memberkati waktu-waktu doa kami sebentar. Biarlah doa-doa yang kami panjatkan menjadi doa yang berkenan di hati Tuhan, doa yang Tuhan berkati. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.